Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kewajiban kita ketika mendapatkan nikmat adalah bersyukur. Kata para ulama, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri maka nikmat itu akan langgeng. Tapi apabila nikmat itu diingkari, seorang kufur dengan nikmat Allah, farrat, nikmat itu akan lari. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami sungguh akan menambah untuk kalian, dan apabila kufur maka azab Allah sangat pedih. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan amal ibadah kita yang mulia, amal soleh kita yang mulia, berupa mempelajari agama Allah, mempelajari agama kita, agama Islam, yang dengan mempelajari agama Islam ini kita semakin bisa memperbaiki agama kita insyaallah, dan akan semakin cinta terhadap agama Allah, akan semakin bisa menikmati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, karya Fadilatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Dan kitab ini seperti namanya, durus, artinya pelajaran-pelajaran, berarti tidak membahas satu tema, tapi banyak tema. Muhimmah tidak sekedar tema, tapi tema ini tema-tema penting yang dibutuhkan seorang muslim dalam menjalankan agamanya dan menjalankan kehidupannya di dunia. Muhimmah li'amatul ummah terhadap kaum muslimin, terutama awamnya, artinya minimal seorang muslim yang bukan mendalami Islam secara terperinci,
maka minimal seorang memahami pembahasan-pembahasan penting dalam agama ini berkaitan dengan sholatnya. Dia tahu fikih sholat dan paham apa yang diucapkan, memahami surat Al-Fatihah, memahami surat-surat pendek yang sering dibaca dan sering dengar. Begitu pula berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan tayamum, berkaitan dengan tauhid. Dia memahami tauhid, memahami lawannya yaitu perbuatan syirik kepada Allah supaya tidak jatuh di dalamnya. Berkaitan dengan ibadah, akad di atas tuntunan, dan memahami konsep perkara baru dalam agama yang diistilahkan dengan bid'ah supaya tidak melakukan apa yang tidak ada tuntunannya. Berkaitan dengan hak para makhluk, berkaitan muamalah, memahami akhlak Islam, memahami adab-adab dalam Islam, memahami berkaitan dengan hak seorang muslim masa hidupnya, begitu pula setelah meninggalnya, berkaitan dengan sholat jenazah. Seandainya seorang muslim dia tidak mendalami pembahasan yang tinggi, tapi dia paham dengan pembahasan-pembahasan tadi, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik apabila diamalkan. Maka kita belajar, berusaha untuk mengamalkannya. Sekarang kita masuk pada ad-darsu as-sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Betul ya? At-ta'addubu bil adabil islamiyah, yaitu beradab dengan adab-adab Islam. Al-muallif, penulis kitab ini, setelah menjelaskan tentang fikih akbar, fikih besar maksudnya adalah akidah dan tauhid, kemudian menjelaskan tentang urusan fikih ibadah, thaharah dan salat, al-muallif membahas setelah itu berkaitan dengan akhlak dan adab Islam. Berkaitan dengan akhlak dan adab Islam. Dan ini pembahasan penting. Pembahasan penting sekali. Oleh karena itu, di dalam dalil-dalil syar'i dikaitkan antara akhlak adab dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berucap yang baik atau diam. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini kan dikaitkan adab Islam dengan keimanan, dengan akidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, berbuatlah yang baik, niscaya yang baik akan menghapus yang buruk, dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia umum bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Maka
baginda Nabi mengkaitkan antara perbuatan baik sebelumnya dengan ketakwaan, iman, mengkaitkan antara muamalah kepada manusia dan ini akhlak, begitu pula adab dengan ketakwaan. Oleh karena itu, kalau kita cermati, kitab-kitab akidah pun membahas hal ini. Contoh kitab Bulughul Maram, kitab fikih, ahkam, adillatul ahkam, dalil-dalil tentang hukum fikih. Setelah dibahas tentang ahkam fikih, di bagian akhir ada kitabul jami' berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan zuhud. Berarti harapannya seorang yang akidahnya baik, seorang yang ibadahnya baik, diharapkan muamalahnya juga menjadi baik. Seakan-akan Ibnu Hajar mengingatkan demikian, dibahas ibadah lalu dibahas masalah akhlak, supaya tidak ada batas benteng antar keduanya. Dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah dibahas tentang akidah, terutama berkaitan asma sifat dan segala yang harus diimani, maka di akhir belum membahas tentang perkara akhlak, perkara muamalah, bahkan belum menyebutkan wahum ma'adil husul al-sunnah itu setelah atau dengan memegang dasar-dasar akidah ini, maka mereka adalah perhatian dengan masalah akhlak. Belum menyebutkan adillah dalil-dalilnya. Akmalul mu'minina iman ahsanukum khuluqa. Orang beriman yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak saja tanpa iman tidak manfaat di sisi Allah. Makanya harus mengatakan akmalul mu'minin imana. Orang iman yang paling sempurna imannya, akhlaknya yang paling baik. Bahkan belum mengatakan antasila man qata'ak, engkau akan menyambung orang yang mutus hubungan denganmu. Wa antu tiyaman haramak, akan aku memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian padamu. Wa anta'fuwa man zalamak, akan aku memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini luar biasa. Maka dikaitkan antara akhlak, muamalah dengan perkara keimanan. Oleh karena itu, al-muallif setelah membahas tentang akidah, setelah membahas tentang ibadah, belum membahas tentang akhlak, membahas tentang adab. Dan kita perlu belajar, karena manusia itu Allah jadikan berbeda-beda. Ada orang yang secara tabiatnya lebih mudah, tapi ada yang lainnya secara tabiatnya lebih sulit. Tapi semua diperintahkan untuk berusaha, dan tentu pahalanya sesuai dengan bagaimana usaha dan perjuangannya. Maka kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari, karena ilmu itu apabila dipraktekkan, ilmu itu akan menetap. Tapi apabila tidak dimurajaah dan tidak diamalkan, maka ilmu itu akan cepat lupa. Oleh karena itu, kenapa sholat tidak lupa? Karena dipraktikkan sehari-hari. Kenapa wudhu
tidak lupa karena dipraktekkan sehari-hari. Tapi kenapa sholat gerhana kok lupa? Karena jarang praktekkan. Oleh karena itu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu bagian daripada cara terbaik untuk mengikat ilmu kita. Karena memang ilmu itu sendiri tujuannya adalah untuk apa? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmu tersebut tidak membuahkan, tidak bermanfaat. Maka kita berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pembahasan tentang adab, tentang akhlak ini perkara penting. Sampai Allah puji Nabi Muhammad SAW bukan karena dunianya, tapi karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Saking pentingnya pembahasan akhlak ini dan saking tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ketika memuji Rasulnya dengan menggunakan kata-kata penguat, wa innaka, ini huruf taukid penguat, la alam taukid, sungguh berada di atas khuluq akhlak azim, sifat artinya akhlak yang agung, penguat. Terlebih lagi ini jumlah ismiyah namanya, yang penekanan maknanya lebih tinggi daripada jumlah fi'liyah. Maka ini perkara penting yang hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Bahkan di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minta diberikan akhlak yang baik. Maka kita berusaha, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang berakhlak Islam. Karena berakhlak Islam, berakhlak baik itu secara tidak langsung itu dakwah. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Orang lihat, orang nyontoh, itu bagian daripada cara. Dengan berangkat ke masjid, sholat, ngaji, orang lihat, dia ikut, dia semangat ngaji, semangat sholat, itu bagian daripada dakwah dengan perbuatan. Maka itu perkara yang sangat penting sekali. Dan Islam banyak tersebar, di antara sebab utamanya adalah dengan prakteknya umat Islam berkaitan dengan masalah akhlak. Bahkan masuknya ke negeri kita, negeri Indonesia tercinta ini, dahulu Islam dibawa oleh para saudagar yang bisa jadi mereka adalah bukan orang-orang yang alim, tapi orang-orang yang baik akhlaknya, muamalahnya baik, mereka jujur dan seterusnya. Akhirnya mereka mengetahui agama mereka Islam, akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Karena yang paling menonjol dalam kehidupan kita adalah tentang muamalah kita. Al-Mu'allim menyebutkan beberapa akhlak mulia, yaitu yang pertama assalam. Mengucapkan salam ini bagian daripada adab Islam. Dan assalam artinya adalah keselamatan. Maka ketika seorang muslim mengatakan assalamualaikum, berarti mendoakan keselamatan. Warahmatullah berarti mendoakan rahmat. Wabarakatuh berarti mendoakan barokah. Ketika dijawab balik berarti doakan selamat, rahmat dan barokah. Luar biasa. Dan semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan rahmat Allah. Semua orang membutuhkan
barokah Allah. Tapi kita kadang-kadang masih malu mempraktekkan ajaran yang agung ini. Oleh karena itu, ini termasuk minas sunan mahjurah, termasuk sunnah yang banyak kita tinggalkan. Padahal kalau kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan salam, Rasul masukkan salam bagian daripada hak seorang muslim. Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama kali, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan muslim lainnya, ucapkan padanya salam. Dan perjumpaan itu ada 2 makna. Yang pertama al-liqa al-hakiki, perjumpaan langsung. Ketemu, simpangan, salam. Idza laqita fasallim alaih. Yang kedua adalah al-liqa al-ma'nawi atau al-hukmi. Seperti perjumpaan lewat telepon, kita ngomong dia dengar, dia ngomong kita dengar. Ini namanya al-liqa al-hukmi. Hukumnya seperti perjumpaan. Maka sebagaimana berjumpa langsung disyaratkan salam, begitu pula ketika mengawali telepon disyariatkan untuk mengucapkan salam. Dan ini adalah perkara penting. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, ketika hijrah dari Mekah kemudian masuk kota Madinah, di antara pertama kali yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia adalah ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Afshus salam wa atimut ta'am, berikan makan kepada manusia. Wa sallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah pada waktu malam di saat manusia tidur. Malam ada hak salat. Maka harus menyebutkan afsus salam. Ini menunjukkan konsep Rasulullah masuk tempat atau negeri Madinah dengan menebarkan 3 hal ini. Pertama kali, menyebarkan salam, memberikan makanan, salat malam waktu manusia tidur, menunjukkan pentingnya masalah afsus salam. Maka jangan lupa. Kalau hadisnya itu alaman arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang kau kenal maupun pada orang tidak engkau kenal. Gimana? Gampang prakteknya. Kenal we kadang enggak salam. Nyopo kadang yo kadang enggak. Ya, semending lah nyopo. Cuman ini harus nyopone dengan salam. Dirubah, ketemu assalamualaikum. Man lebih utama, yang mengucapkan apa yang menjawab? Yang mengawali salam. Kenapa? Karena dia mengawali, dia akan menjawab. Berarti yang membuka siapa? Yang mengawali. Salam wa khairu ma alladhi bada bis salam. Di antara keduanya, ketika terjadi masalah antara sang muslim dengan muslim yang lainnya, kawawan, kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengawali salam. Karena biasa nih, kalau ada orang lagi gak enak badan, antara 2 orang nggak enak badan, nggak enak body nih, pokoknya gak nyambung, biasanya saya tinggalkan pertama kali apa? Gak gelem salam, gak gelem nyopo, gak gelem salam. Makanya Rasulullah kasih obat yang terbaik antara keduanya, yang pertama kali mengawali salam, mendoakan selamatan, rahmat, barokah.
Dan salam itu sebagaimana disyariatkan ketika ketemu, disyariatkan pula ketika mau pisah. Sebagaimana salam disyariatkan ketika ketemu, salam itu juga disyariatkan ketika mau berpisah. Walaisal akhiratu bi aula minal awal atau minal ula. Dalam hadis tercatat dalam silsilah sahihah, bukanlah yang terakhir, tidaklah yang pertama lebih patuh daripada yang terakhir, atau sebaliknya. Intinya sebagaimana awal salam, akhir juga salam. Ketika ketemu salam, ketika berpisah juga. Ini sunnah Islam, dan jangan sekali-kali mengganti salam yang mulia ini. Mengenuh sapaan, mengenuh doa keselamatan, rahmat dan barokah. Apakah ada sapaan seperti dalam Islam? Enggak ada. Makanya perlu kita amalkan. Taib. Kemudian yang kedua, Al-Mu'allim menyebutkan di antara adab Islam adalah yaitu al-basyashah. Ketika ketemu seorang dengan muka yang berseri-seri, bukan dengan muka yang abus, cemberut terus, ditampakkan apa? Kegembiraan. Dengan wajah yang berseri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sedekah, wa antal ko akhaka biwajhin talqin, walaupun dengan cara engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Sedekah paling murah. Ketemu jangan melengos. Wala tusair khaddaka linnas. Ojo melengos. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan jalan buka bumi dengan angkuh. Jangan sampai ini terjadi pada seorang muslim. Apalagi belajar agama, jangan sampai bersifat abus. Ya. Kadang-kadang belajar satu pembahasan semangat, tapi dalam berkaitan yang lainnya tidak peduli, ya. Maka ini kelebihannya ngaji kitab, ya. Kalau kita ngaji tema itu kita pilih-pilih, dan itu lebih mudah bagi yang menyampaikan. Kenapa? Bisa milih apa yang lebih mudah baginya untuk mempraktekkan, ya. Cuman kalau ngaji kitab itu kadang yang disindir itu ya kesindir, bukan nyindir, yang kesindir itu ya kadang yang ngisi, kadang yang mendengarkan. Kenapa? Karena nasihatnya ulama dibaca, ya. Itu kelebihan ngaji kitab. Dan tidak boleh, nggak amanat, harus dikaji, ya. Jangan kemudian ya ini dia pilih-pilih sesuai dengan apa yang menurut hawa nafsunya lebih mudah. Tapi dikaji. Wa antal ko akhaka biqalbin talqin. Engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara adab Islam adalah yang ketiga, apa tadi? Al-aklu bil yamin wa syurbu biha, yaitu makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Ini perkara yang mudah, tapi realitanya ya masih banyak yang makan minum pakai tangan kiri. Sampai saya tuh heran, apa ada setan yang narik ya tangan kanannya nganggur kok milih tangan kiri pakai mangan pakai minum. Karena kalau mangan pakai tangan kiri itu setannya ikut. La taqul bishimal,
jangan makan tangan kiri, gitu kan? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini perintah agama. Perintah agama. Dilatih. Ya, dilatih. Makan dengan kanan. Ini adab Islam. Dan memang tangan kanan lebih bersih daripada tangan kiri secara umum. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan kiri. Bagaimana kalau makan kerupuk? Biasanya kan itu kan, sing kanan ngadoi nasi, sing kiri ngadoi kerupuk. Ini dipegang diambil mudah. Ya. Kalau satunya makan, satunya minuman, taruh, berhenti pegang. Ya. Mudah-mudah. Ya. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan dan jangan makan dengan kiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba wal yashrab biyamini, fa inna syaitan yakulu bishimali wa yashrabu bishimali." Riwayat Muslim. Apabila seorang di antara kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya, tangan. Wa idza syariba, kalau minum, falyashrab biyaminih, dia makan dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Artinya apa? Kita diperintahkan menyelisihi setan. Ojo sampai podo. Ya. Makan kanan, jangan dengan tangan, jangan dengan tangan kiri. Pada zaman Nabi ada seorang, ketika disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kanan, dia mengatakan, la astati, aku tidak bisa. Akhirnya apa? Rasul mengatakan, engkau tidak akan bisa. Langsung sengkleh. Kenapa? Menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar dia melakukan, tapi apa? Menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab Ta'zimi Sunnah, pentingnya pengagungan sunnah Nabi, pengagungan terhadap tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk adab dalam makan adalah membaca Bismillah, membaca Bismillah. Bagaimana tasmiyah itu? Memang ada yang mengatakan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebagian para ulama ketika menyebutkan tasmiyah itu ya hanya dengan Bismillah. Karena lafaz hadisnya dengan Samillah, bacalah Bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Dan jangan makan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Dalam wudu, tawaddu'u bi bismillah, wudu pun bacalah dengan bismillah. Sebagian membawa makna dengan bismillah saja, tapi sebagian membawa kepada makna tasmiyah itu sendiri bisa dibawa kepada makna bismillah secara sempurna. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala alam ada keluasan. Adapun pendapat yang mengatakan suapan pertama kali bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim, itu enggak ada dalilnya. Tapi ucapan ulama ada, cuma enggak ada dalilnya itu. Bismillah suapan pertama, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya makan sambil sibuk. Ya, kurang nikmat juga kan. Maka cukup apa? Di awal. Cukup di awal. Kemudian di sini disebutkan hadis Rasulullah, ya gulam samillah. Wa anak kecil bacalah bismillah. Berarti Rasul mengajarkan Islam ini, adab Islam kepada anak-anak sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan. Karena memang realitanya
Dan itu kita rasakan, seorang kadang itu berat ketika mengawali, tapi ketika sudah menjadi biasa jadi ringan. Persis orang yang tidak pernah rajin sholat jamaah, suruh jamaah zuhur asar di abote, ya kayak berat, sehingga nggak pernah sholat jamaah kecuali Jumatan seminggu sekali. Padahal bagi seorang yang sudah dimudahkan oleh Allah sholat jamaah di masjid, itu mudah, justru lebih semangat. Saya tanya, semangat mana sholat di masjid sama di rumah? Semangat mana? Semangat yang ngomah di masjid realitanya. Buktinya kalau saya di rumah biasanya maju apa mundur waktunya? Mundur. Lebih panjang lebih pendek? Lebih cepat ya. Ini tidak bahas masalah ikhlas apa enggak ikhlas ya, tapi realitanya memang di rumah lebih malas daripada di masjid. Di masjid lebih semangat ya, di masjid lebih semangat, dan di masjid lebih disiplin dengan waktu. Disiplin dengan waktu. Taib. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. Itu kalau makan bareng-bareng, makannya sama semua, jangan loncat-loncat, tapi dari yang dekat. Kecuali makannya beda-beda. Ini kurma, ini semangka, ini ote-ote, ini pelas, ya. Maka dipilih yang apa? Yang mana dia suka boleh. Cuman kalau sama semua nggak boleh acak-acak. Tapi yang paling dekat. Kemudian termasuk adab makan adalah makan suapannya jatuh. Angel ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza falyukulha wala yada'u lisyaitan." Coba perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis ini, ben gak sering-sering mubadir berkaitan dengan nasi atau makanan. Apabila ada nasi jatuh atau makanan jatuh, maka lukmah itu suapan, cuman artinya ya makanan. Apabila makanan seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya diambil. Bagaimana caranya? Fal yumit maka nabiha min adza, hendaknya dibersihkan kotoran yang ada. Jangan ada kotoran sedikit dibuang semua. Hendaknya dia makan. Kemudian beliau bersabda, wala yada'u halisyaitan, jangan dibiarkan untuk setan ya, dimakan ya, biar nggak mubadir kan, mubadir kan, mubadir. Kalau jatuh suruh makan, apalagi sisa di piring ya, termasuk sisa tinggal 1 butir, 2 butir, 3 butir, itu jangan dibuang, dibersihkan. Karena kalau dibuang akhirnya masuk ke selokan kan, masuk ke comberan, kotor ya. Kecuali kalau memang nggak habis, kasih hewan ternak yang lainnya. Jangan sampai dibuang akhirnya apa? Masuk ke selokan, ke tempat-tempat kotor. Padahal ini nikmat Allah. Cuman memang orang kalau berada dalam nikmat sering lupa. Padahal orang kalau lagi kesulitan makanan itu, dia baru sadar akan sulitnya mencari makan. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang ingat hanya ketika tidak ada. Tapi karena Islam itu memerintahkan tidak mubadir, itu ada atau tidak boleh mubadir. Termasuk air dalam wudhu umpama. Islam memerintahkan irit itu bukan hanya ketika tidak ada air. Banyak air pun diberitakan untuk lebih irit. Sama juga masalah tabdzir. Nggak boleh mubadir itu menyanyiakan rezeki atau makanan
Itu bukan hanya saat seorang itu dalam keadaan sulit, berlebih pun tidak boleh mubadir. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ada makanan jatuh suruh apa? Ngambil. Ya. Ini barangkali hadis ini perlu kita ingat terus karena ini termasuk sering kita langgar. Ya, sering kita langgar. Kemudian diantaranya pula ada aibit to'am, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela makanan. Ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to'aman qat, kata Abu Hurairah, Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. In istahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Jika Rasulullah ingin dimakan, jika tidak selera beliau tidak makan. Kalau tidak suka tidak makan, tidak mencela. Tidak boleh mencela makanan. Kenapa tidak boleh mencela makanan? Karena makanan itu tidak punya kehendak. Ganti salah makanan itu kan? Apa salahnya makanan? Anggaplah makanan itu umpama gak enak, kemudian kita celah, gak enak makanan ini. Loh, makanan tidak punya kehendak, makanya nggak boleh. Sama dengan dalam Islam nggak boleh mencela angin kan? Lata suburi, jangan mencela angin. Nggak boleh mencela angin. Kenapa? Karena angin itu tidak punya kehendak, tidak punya kehendak. Tapi Allah yang menggerakkan angin itu. Mencela makanan nggak boleh juga dalam Islam. Karena mencela makanan itu terkadang identik dengan mencela orang yang masak juga, ya kan? Kalau yang masak dengar tersindir dia. Baik, kemudian yang berikutnya dianjurkan menjilati kalau dalam jari, ya. Bahkan di sini menyebutkan beliau itu sampai inak bejana, intinya kudu resik makan itu, ya. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Rasul mengatakan memerintahkan demikian, fa innakum la tadruna fi ayyatil barakah. Kenapa kok sampai sisa saya suruh bersihkan? Karena kalian tidak tahu di mana barokahnya. Apakah di awal atau di akhir? Jangan-jangan tinggal 1-2 butir nasi, ternyata itu barokahnya, kan rugi. Makanya nggak boleh apa? Dibuang, bahkan disuruh menjilati. Kalau memang apa? Makan pakai tangan. Sendok mesti, soalnya dimut kan. Jadi insya Allah dijilati. Taib. Kemudian Al-Mu'allim mengatakan, ad-du'a badal intiha minal akil wa syurbi, yaitu doa mengucapkan alhamdulillah setelah selesai apa? Makan dan minum. Alhamdu indal faraq. Diperintahkan apa? Membaca alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Judul apa? Doa. Muji Allah setelah selesai makan dan kenapa? Karena yang memberikan makan siapa? Allah. Dan yang memberikan kita bisa makan siapa? Allah. Maka bersyukurnya kepada Allah, muji Allah. Kemudian ada yang berikutnya alhamdu ba'dal utas, yaitu mengucapkan pujian ketika bersin. Ketika bersin. Wa tasmitul atis, dan mengucapkannya rahamukallah kepada orang yang bersin. Idza hamidallah, kalau orang tersebut muji Allah. Dalam hadis hak Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza laqita fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansaka fansah lahu wa idza marida fa'udhu wa idza atasha fahamidallahu fasamithu wa idza marida fa'udhu matabat ba'u. Antum perhatikan hadis ini. Apabila berjumpa saudaranya muslim, apa yang harus diucapkan? Salam. Idza laqitu fasallim alaih. Hak pertama muslim atau muslim yang lainnya. Wa idza da'aka fa'jubhu. Kalau diundang, hendaknya dia memenuhi undangannya selama tidak ada kemaksiatan. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau minta nasihat, berikan padanya nasihat. Yang berapa tadi? 4 ya. Yang keempat, wa idza atisha fahamidallah fasamithu. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka apa? Ucapkan tasmid. Tasmid itu ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Apa syarat seorang diperintahkan mengucapkan yarhamukallah? Apabila orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Berarti disunahkan sir apa jahar, suaranya nyaring apa berbunyi? Terdengar berarti. Karena apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang dengar cuma dirinya sendiri, ya enggak ada kesempatan bagi saudaranya untuk mengucapkan yarhamukallah. Makanya wa idza atasha aw atisha fahamidul fasyamitu. Kemudian wa idza marida fa'udu. Kalau sakit fa'udu, jenguklah. Rasulullah tidak menggunakan fazurhu, ziarailah, tapi fa'udhu. Menunjukkan apa? Ada yang udu itu kembali. Berarti nyambangi wong loro sebenarnya tidak cukup sekali. Selama masih sakit, masih dia punya hak untuk dijenguk. Makanya Rasul tidak menggunakan fazurhu, enggak, tapi fa'udhu. Dia pergi masih sakit, kapan-kapan disambangi lagi, didoakan. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal dunia, maka antarkan sampai ke liang lahatnya. Di sini hadis ini luar biasa agungnya dan susunannya rapi. Manusia itu umumnya adalah sehat, sakit, lalu apa? Mati. Kalau Allah mengendaki ya. Itu kan. Dalam hadis demikian, yang 3 adab ini adalah secara umum haknya orang yang sehat. Yang 2 hak itu haknya orang sakit, yang 1 hak haknya orang mati. Apa tadi yang 3 pertama? Salam, mendatangi undangan. Yang ketiga, memberikan nasihat. Orang minta nasihat, hanya orang sehat ya. Walaupun kadang-kadang yang sakit pun sebagian atau dalam keadaan tertentu dia mendapatkan hak ini. Hak 2 berikutnya adalah hanya orang sakit bersin. Yang paling sering bersin biasanya kan dia sakit flu memang ya. Kemudian kalau sakit dijenguk. Nah, kemudian yang ketiga orang mati. Yang terakhir apa? Kalau mati antarkan sampai ke kuburannya. Nah, di sini Allah mengatakan wa tasmitul atis idza hamidallah. Mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin apabila dia muji Allah. Berarti kalau dia diam, doakan apa tidak? Tidak. Berarti nggak pengen dongo. Makanya kalau bersin apa? Alhamdulillah. Bagi yang dengar yarhamukallah, doakan rahmat. Kemudian dibalas apa? Yahdikumullah. Lebih sempurna ditambah wa yuslihu balakum. Semoga memberikan hidayah padamu dan memperbaiki keadaanmu. Itu kehidupan seorang muslim, saling mendoakan, luar biasa.
Wa iyadatul marid, ada berikutnya adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dan dia mengucapkan ucapan yang baik, mendoakan semoga memberikan kesembuhan, dia jadi sabar ya. Kalau orangnya dalam keadaan sekarat, diajari apa? Mau meninggal dunia, diajari apa? Mengucapkan kalimat syahadat, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan mati untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Diajari, sampaikan agar dia husnudzon dan berharap kepada Allah. Tapi juga takut akan azab Allah. Kemudian ittiba'ul janaiz lis sholati wad dafni. Ada berikutnya adalah mengikuti atau mengantar jenazah dan menguburnya. Jadi mensolati, kemudian apa? Mengantar sampai ke kuburan. Gak ngantar tok, tapi apa? Didoakan. Setelah dikubur, mau pulang, doakan apa? Allahumma ighfir lahu wa tsabbit, ya Allah ampuni dia dan berikan ketetapan. Fa innal an yus'al, karena dia ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa sembahanmu, tentang Allah. Ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu, sosok yang menyampaikan agama kepada umat manusia. Yang ketiga tentang agama Islam, madinuk, tentang agamamu, agama Islam, tentang cara ibadah. Itu di dunia kalau sekedar dihafalkan saja, hafalkan saja, tidak dipahami, tidak diyakini, tidak diamalkan, tidak memberikan kesuksesan. Karena apa? Itu tidak sekedar diajari supaya ngafal, tapi apa? Di dunia dipahamkan maknanya, agar yakin dengan isinya, nyembah Allah saja, gak nyembah yang lainnya, mengikuti Islam, tidak mengikuti yang lainnya, secara keyakinan maupun pengamalan, berkuduah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan yang bertentangan dengan kuduah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ya, di dunia diajari pertanyaannya, diajari jawabannya juga ya kan. Tapi ternyata ketika datang fitnatul qabr, tidak semua orang lulus ya kan. Kalau ujian di dunia diutuhkan soal itu jawabannya akai soni. Soalnya apa? Walaupun nggak diyakini bisa, walaupun nggak diamalkan nggak bisa, tetap bisa, asal dihafal. Tapi ujian fitnatul qabr butuh dipahami, butuh diyakini, butuh amalkan. Kemudian wal adab syar'iyyah, begitu pula adab-adab syar'i ketika masuk masjid. Masuk masjid kaki apa? Kanan ya. Jolali lah, Medina masuk masjid lali adabe nemen kanan. Baca apa? Boleh kata ndonga sampean. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi kalau langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatik juga enggak apa-apa. Allahumma ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi doa agung. Minta apa? Pintu-pintu rahmat. Allah kalau bukan pintu-pintu rahmatnya, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah yang banyak. Ya. Kemudian
ketika belum masuk iqamat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau bukan ada rawatibnya sholat. Cuman kalau sholat yang ada rawatibnya qabliyah, maka dengan sholat sunnah qabliyah itu sudah masuk di situ sholat setelah wudu, sudah masuk di situ sholat tahiyatul masjid. Nggak perlu dewi-dewi. Oh berarti perlu qabliyah, perlu sholat wudu, berarti perlu tahiyatul masjid. Enggak. Sampean ketika masuk masjid kemudian sholat qabliyahnya yang rawatib itu otomatis sholat yang disunnahkan setelah wudu sudah termasuk. Karena realitanya sudah sholat setelah wudu. Begitu pula tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah ini yang sering kadang-kadang dilakukan sebagian teman-teman, terutama sholat sebelum subuh ini. Ya. Setelah adzan masuk masjid, pertama dia tahiyatul masjid. Kedua apa? Sholat sunnah fajar. Enggak, sekali saja 2 rakaat. Enggak perlu ditambah yang lainnya. Karena hadis tentang tahiyatul masjid itu sifatnya umum. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seorang di antara masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Saya tanya, ketika sampean masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat qabliyah seperti 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh, apakah sudah sholat 2 rakaat sebelum duduk? Paham soalnya apa enggak? Hadisnya tadi, apabila salah seorang di antara masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat, gitu kan? Nah, kalau panjenengan masuk masjid, contoh sebelum subuh, kemudian sudah adzan ini, masuk masjid, sholat 2 rakaat qabliyah atau dinamakan dengan 2 rakaat sunnah fajar. Ya. Apakah panjenengan ketika sholat 2 rakaat tadi sudah masuk di dalamnya sholatlah 2 rakaat sebelum duduk? Sudah kan? Yang penting sudah sholat sebelum duduk. Kan sampai datang langsung sholat, berarti sudah masuk di situ. Haris Mu'ad ketika ditanya, atau Bilal ketika ditanya apa yang mendapatkan dia masuk surga, termasuk kabarkan masuk surga, jawabannya adalah karena yang amalnya dikerjakan. Dia punya amalan setelah wudhu mesti sholat 2 rakaat. Itu yang dikerjakan sama beliau. Nah, ketika masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat sunnah fajar tadi, setelah berwudu, apakah sudah masuk? Masuk. Jadi gitu. Tayyib, kemudian awil manzil. Begitu pula adab ketika masuk rumah. Salam. Kemudian apa namanya? Doa masuk rumah. Ya. Ini perlu dipraktekkan. Ya. Awil khuruj minha, atau keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Juga apa? Juga ada sunnahnya, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian wa inda safar, ketika musafar, ini juga ada adabnya, ada doanya. Dan dibaca dari Hisnul Muslim doa-doanya. Wa ma'abir walidain. Begitu pula termasuk adab Islam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bakti pada orang tua itu mencakup pada masa hidupnya, mencakup setelah meninggal dunianya. Bagaimana bakti kepada orang tua pada masa hidupnya? Mencakup segala hal yang berkaitan kebaikan. Muamalah yang baik, tidak mentak, ya. Kemudian memberikan apa yang menjadi kebutuhannya berkaitan dengan makan, minum, pakaian, dan apa yang dia butuhkan, ya.
Kemudian yang lain, al-ma'ruf, yang baik. Kemudian setelah meninggalnya, contohnya apa? Bakti pada orang tua setelah meninggalnya, mendoakan. Ya. Ini mencakup masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Yang kedua, jadilah orang yang soleh. Karena seorang anak apabila dia soleh dan dia beramal soleh, amal baik, walaupun dia tidak mengatakan ini untuk orang tua, otomatis sampai pada orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian. Dan anak-anak kalian adalah bagian daripada usaha kalian. Kemudian apa lagi? Menyambung ya kerabat orang tua. Kerabat orang tua itu bagian daripada birrul walidain. Dan menyambung teman-teman orang tua itu bagian daripada birrul walidain setelah meninggalnya. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ketika ada sahabat lain berjumpa dengannya, Ibnu Umar naiki kendaraan keledai. Kepalanya menggunakan imamah. Kan memang pakaian orang sana seperti itu sejak zaman dahulu, ya kan? Lalu orang itu mengatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, dahulu bapak saya dengan bapakmu itu bersahabat erat." Gitu kan? Bersahabat erat. Akhirnya apa? Keledai yang naiki Ibnu Umar dikasihkan hadiah. Bahkan baju yang dia punya imamah tadi dikasihkan. Dikatakan kepada Umar, "Ya Ibnu Umar, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kendaraan kau naiki kau kasihkan. Ini pengikat kepala yang kau gunakan kau kasihkan padanya." Kata Ibnu Umar, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yasila abahu ba'da mautih falyasil ikhwana abih." Barang siapa yang ingin menyambung orang tuanya setelah meninggalnya, hendaknya dia menyambung teman-teman atau sahabat orang tuanya. Begini birrul walidain. Terlebih lagi saat masih hidup, terlebih lagi ketika kondisi orang tua sudah sepuh, itu lebih membutuhkan lagi. Jangan sampai nunggu orang tua tanya atau ngomong, tapi kitalah yang harus tahu diri dan sadar bahwasanya dia itu membutuhkan bakti anak-anaknya. Kemudian wal aqarib. Al aqarib. Saya percepat ya, nanti baca lagi. Wal aqarib, begitu pula bakti pada kerabat, disambung kerabatannya. Begitu pula jiran, adab kepada tetangga, ya, adab kepada tetangga. Kemudian adab kepada orang lebih sepuh, bagian dari adab Islam. Begitu pula adab kepada yang lebih muda. Jadi yang tua nggak boleh mentang-mentang tua lupa hak anak mudanya. Yang anak muda jangan mentang-mentang minta haknya lupa orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak muliakan orang tua di antara kami, menyayangi muda di antara kami, dan menghormati orang yang berilmu akan haknya. Rasul menyebutkan 3. Hak orang tua yang lebih sepuh, maksudnya hak yang lebih muda, kemudian hak orang yang berilmu. Jangan yang tua menuntut tapi memberikan. Yang muda nggak boleh nuntut tapi berikan. Yang berilmu tidak boleh menuntut tapi memberikan haknya yang lain. Dengan demikian apa? Saling mendapatkan dan saling memberikan akan haknya. Kemudian watahniah, mengucapkan selamat bil maulud ketika ada anak yang lahir. Ja'alaka mubarakan, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad.
memberkahi dia dan kepada umat Muhammad, untukmu dan untuk umat Muhammad. Kemudian wa tabrik bizawat, mengucapkan barakallahu lak dan seterusnya ketika saudara muslimnya menikah. Wa ta'ziyati fil musab, kemudian menyampaikan takziah ketika ada orang yang kena musibah. Wa ghairu dzalika minal adab al-islamiyah fil lubsi wal khal'i wal intial. Kemudian adab-adab Islam yang lainnya, baik berkaitan dengan memakai baju atau melepas baju atau menggunakan sendal. Itu bagian daripada adab-adab Islam. Maka ya sedikit itu mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pada pelajaran yang berikutnya biidznillah. Dan jangan dihilangkan kitab tauhidnya ya. Insyaallah setelah ini selesai kita akan balik lagi mengaji kitab tauhid insyaallah. Baik. Ya insyaallah. Nanti kalau sudah hafal nanti ngomong ya. Selama belum hafal insyaallah akan kita ulang terus. Jadi tauhid ganti kitab, balik tauhid lagi ganti kitab insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.